Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kanti nyebut asmani Gusti kamu masih. Di sini saya ingin menerangkan tentang suatu fenomena teman-teman yang terkait dengan rambut. Rambut apa ini? Ya, rambut yang berada di dalam tubuh kita. Tubuh kita itu kan biasanya ada rambut yang atas, rambut yang ada di sekitar wajah, rambut yang ada di sekitar tubuh kita, itu adalah rambut. Tapi ada rambut yang terkait dengan hal bersifat spiritual, teman-teman. Yang ini kadang ada sebagian orang itu memilikinya dan dia merasa bahwa dia memilikinya dan dia sadar bahwa dia memilikinya. Itu ada yang tidak sadar bahwa dia memilikinya juga ada. Biasanya rambut ini itu hanya satu biasanya warnanya itu putih keemasan. Itu biasanya lebih panjang dari kondisi rambut yang lain. Rata-rata tidak di rambut mahkota, rambut kepala tidak. Rata-rata itu berada di alis misalnya berada di hidung misalnya berada di kumis, misalnya berada di dada, misalnya berada di punggung, misalnya berada di tangan, di kaki. Itu ada yang memiliki seperti itu. Dan rambut emas ini, kalau di dalam istilah kedokteran ini kan rambut bule atau kelainan genetik. Itu di dalam istilah kedokteran. Tapi di dalam istilah spiritual itu adalah suatu tanda bahwa teman-teman itu memiliki arah kehidupan di sisi spiritual. Maksudnya apa? Teman-teman ini memiliki wadah dari sisi spiritual yang nantinya kalau orang-orang memang yang mampu melihat, entah itu dukun, entah itu kiai, entah itu spiritualis, entah itu paranormal, kalau mampu melihat ini, maka dia akan melihat sisi lain dari orang tersebut. Tapi kalau tidak, itu menandakan bahwa orang ini punya wadah itu saja. Dan rambut ini ketika orang-orang memiliki, biasanya itu tanda bahwa dia itu memiliki kodam pendamping atau leluhur pendamping yang ada di sekitarnya. Tapi perlu diingat teman-teman bahwa hal seperti ini itu tidak untuk wah-wahan saya memiliki ini. Tidak. Kalau teman-teman itu masih kecil, atau anak-anak teman-teman, atau saudara-saudara teman-teman yang memiliki ini masih kecil, atau belum saatnya untuk berlaku spiritual. Dalam artian ciri-cirinya apa? Orang yang sudah mampu spiritual. Orang yang mampu spiritual itu orang yang sudah mampu menjalankan suatu tirakat, dan orang yang sudah memiliki guru pembimbing. Itu adalah orang yang dikatakan mampu untuk berspiritual. Kalau belum mampu, usahakan jangan. Walaupun nanti itu ada orang yang bisa dan otodidak secara otomatis bisa melakukan hal-hal spiritual seperti itu, tapi usahakan jangan. Usahakan teman-teman kalau berlaku spiritual apapun, usahakan memiliki seorang guru pembimbing. Karena seorang guru itu adalah ibarat kita memiliki mentor. Ketika harus terjun, misalnya teman-teman berlatih mobil, belum pernah mengendarai mobil, tapi teman-teman langsung turun ke jalan mengendarai mobil tanpa memiliki guru, sendirian, dan di jalan itu ramai, apalagi di jalannya itu jalan bebas hambatan atau mungkin jalan kota, jalan menanjak, jalan menurun. Teman-teman kan pasti tidak memiliki kesiapan apa yang seharusnya saya lakukan di dalam situasi tersebut. Seperti itu. Itu adalah fungsi dari guru.
Bisa juga teman-teman seperti menjalankan suatu kapal di tengah samudra. Kalau teman-teman tidak memiliki GPS, maka teman-teman akan kesasar. Bahkan jika teman-teman tidak mengetahui ramalan cuaca, teman-teman akan dihempas ombak gelombang di tengah samudra. Itu adalah fenomena spiritual yang harus memiliki guru. Ini bukan karena kita tidak mampu, misalnya berpuasa kita tidak mampu, misalnya puasa mudah kita tidak mampu, misalnya berzikir kita tidak mampu. Bukan alasan yang itu teman-teman, tapi keamanan jiwa dan raga kita itu lebih penting dari sekedar spiritual. Karena banyak orang yang akhirnya jeglek, akhirnya depresi, akhirnya gila gara-gara hal-hal spiritual yang tidak sesuai dengan koridornya. Akibat dari mereka belajar spiritual tanpa seorang pembimbing. Ini bukan terus saya menakut-nakuti teman-teman, bukan, atau bukan karena saya mengatakan bahwa pelit ilmu, bukan. Ya karena itu. Kadang ada yang protes begini. Kalau saya terus berbicara seperti itu, terus banyak yang protes. Saya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Silahkan teman-teman berbicara, silahkan teman-teman protes sesuai dengan keinginan tersebut, silahkan. Saya tidak melarang, saya tidak pernah mencegah hal-hal tersebut. Karena setiap orang mempunyai pemikiran masing-masing, mempunyai pandangan masing-masing akan suatu hal. Tapi berdasarkan kebanyakan kejadian yang terjadi itu seperti itu, bahwa ketika seseorang melakukan kegiatan spiritual tanpa bimbingan seorang guru, itu rata-rata, ya teman-teman bisa lihat sendiri lah, karena dia akan memiliki arah koridor yang berbeda dari orang kebanyakan. Seolah-olah yang ingin dilakukan itu untuk gini seperti itu. Hidupnya itu sudah kayak dialihkan fokusnya. Dan spiritual tanpa bimbingan guru, itu gurunya siapa? Kebanyakan yang membimbing adalah, tahu sendirilah kan gitu. Itu dari sisi spiritual yang harus memiliki guru. Kembali lagi ke rambut emas tadi. Kalau teman-teman memiliki rambut emas dan belum saatnya untuk berlaku spiritual, sebaiknya rambut emas ini dicabut. Ingat, dicabut. Kadang tidak emas saja, biasanya itu seperti uban putih di kepala, tapi hanya satu di masa waktu kecil. Itu sebaiknya dicabut. Nanti gini mas, hilang gini kan saya ingin memiliki spiritual gini. Jangan khawatir, nanti suatu saat dia akan tumbuh lagi, entah itu di tempat yang sama, entah itu di tempat yang berbeda, dia akan tumbuh lagi. Tapi pada dasarnya, pada intinya, dia itu akan tumbuh. Teman-teman tidak usah khawatir bahwa itu akan menghilangkan bawaan spiritual yang teman-teman miliki, entah itu pendamping leluhur dan lain sebagainya. Teman-teman tidak usah khawatir tentang itu. Dia akan muncul lagi nantinya. Itu yang terkait dengan sisi spiritual dari rambut putih. Saya sebenarnya mendapatkan beberapa catatan sih di dalam hal ini. Tapi ya kalau saya mengatakan biasanya seperti ini adalah hal yang sifatnya umum yang perlu diketahui secara umum. Saya tidak akan terus mengatakan bahwa teman-teman harus melakukan ini, ketika melakukan ini. Jarang saya melakukan seperti itu. Karena apa? Karena pembicaraan seperti itu sudah kerana ijazah, dan orang yang mengijazahi orang lain itu harus memiliki konektivitas, dalam artian entah itu ketemu, entah itu menjadi muridnya, entah itu menjadi partnernya dan lain-lain.
Dan guru ketika mengijazah itu kan juga melihat kondisi muridnya, tidak mungkin terus mengijazahi secara tiba-tiba kamu diberi gini ini tidak kenal kalau diijazahi, itu tidak mungkin. Salah malah orang-orang tersebut itu menjadi gila, menjadi tidak waras. Yang ditakutkan itu seperti itu. Ini bukan karena pelit ilmu atau bukan karena tidak mau mengijazahi, bukan. Dan orang yang bisa mengijazahi itu ketika dia dari gurunya itu sudah diberikan mandat untuk boleh mengijazahkan, itu baru bisa. Tapi ketika gurunya belum bilang mengijazahkan, silahkan kamu membuka pesantren, atau silahkan kamu mencari murid sendiri, atau silahkan kamu membantu orang lain. Kalau guru belum berbicara seperti itu, artinya kita belum memiliki kapasitas untuk memberikan suatu ijazah. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.